Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di dalam membahas ad-dhawabitu al-muta'alliqatu bil mad'u, di dalam kaidah-kaidah kaitannya tentang macam-macam mad'u dari kitab yang kita kaji, yaitu Ususu Manhajis Salafi fi Da'wati Ilallah. Tentang macam-macam mad'u, alhamdulillah pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan yang pertama, yaitu mendakwai non-muslim. Mendakwai non-muslim dengan dijelaskan langkah-langkahnya yang 4 sebagaimana telah lalu di dalam al-mabhasul awal. Ya. Maka sekarang kita melanjutkan al-mabhasus tsani. Pembahasan yang kedua tentang macam-macam mad'u, yaitu tentang mendakwai orang yang kesalahannya itu karena belum tahu, dan antara orang yang kesalahannya itu karena tahu tapi ngikuti hawa nafsu. Yaitu dalam pembahasannya berbunyi mura'atul fawariqi baina ahli al-jahli wa ahli al-hawa. Jadi memperhatikan beberapa perbedaan antara cara mendakwai orang yang salah dalam meluruskan mereka, yang mana dia itu orang yang memang tidak tahu atau dia orang yang memang ikuti hawa nafsu. Ya, baina dakwati ahlil jahli wa baina dakwati ahlil ahwa. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dibuka bukunya halaman yang ke-70 ya, pada pembahasan yang kedua mura'atul fawariqi baina ahlil jahli wa ahlil hawa, baina da'wati ahlil jahli wa ahlil hawa. Ya, penulis berkata, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inna al-mutatabbi'a li sunnati rasulina sallallahu alaihi wasallam wal waqifa 'alaiha bitadabburin wa ta'ammulin wa kadza tariqatis sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsanin yajidu anna lahum manhajan qawiman fihi at-tafriqu baina da'wati ahlil jahli wa ahlil bid'ah wal hawa. Innal mutatabbi'a, ini tatabba'a ya tatabba'u tatabbu'an, mutatabbi'un. Ini isimnya inna, maka dibaca innal mutatabbi'a, ya. Dibaca innal mutatabbi'a. Sesungguhnya orang yang tatabbu, sesungguhnya orang yang meneliti, orang yang mencermati, orang yang mengikuti dengan terus-menerus, mengikuti sunnah Rasulina, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sini sini al-mutatabbi'a itu nasab isimnya inna. Isimnya inna. Coba mana khobarnya? Mana khobarnya inna? Khobarnya inna. Di al-mutatabbi'a
itu isimnya inna. Mana khabarnya? Khabarnya adalah ini jumlah fi'liyah yajidu. Jadi nanti artinya innal mutatabbi'a yajidu gitu. Sesungguhnya orang yang membuntuti, orang yang selalu mengejar, mengikuti sunnah Rasul, dan orang yang berpijak di atas sunnah Rasul dengan tadabbur dan ta'amul, dengan memperhatikan dan merenungkan. Demikian juga orang yang berpijak di atas thariqah sahabat dan tabi'in, maka sesungguhnya orang yang seperti itu, sesungguhnya dia adalah yajidu. Sesungguhnya dia mendapati, akan menemukan apa? Menemukan bahwasanya mereka, bahwa sesungguhnya Rasulullah, para sahabat, dan juga at-tabi'ina lahum bi ihsan, akan mereka dapati mereka itu lahum mempunyai satu manhaj yang qawiman, satu manhaj yang lurus, satu manhaj yang di dalam manhaj itu membedakan antara cara mendakwai orang yang salah karena belum tahu dan cara mendakwai orang yang salah karena memang dia tahu tapi mengikuti hawa nafsu, dia ahlul bidah. Nah, di sini ya ikhwah. Jadi orang yang dia tatabbu, membaca, membuntuti, mengikuti sunnah Rasul dan sahabat, itu akan tidak pukul rata. Memandang kesalahan manusia dalam mencari solusinya, itu tidak dipukul rata. Tapi orang yang ikuti sunnah Rasul akan mengerti ternyata mereka itu membedakan cara, punya manhaj yang lurus, yang manhaj itu membedakan cara antara mendakwai orang yang ahlul jahl dan antara mendakwai yang ahlul bidah wal hawa. Tidak dipukul rata, tidak dengan cara yang sama, tapi dibedakan antara keduanya. Ini akan kita ketahui, kita dapatkan kalau kita itu tatabbu. Ya, tatabbu, meneliti, mengikuti, membuntuti sunnah Rasul, berpijak di atasnya dengan tadabbur dan ta'ammul. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau jelaskan perbedaannya. Perbedaan antara ahlul jahil dan ahlul hawa tidak mungkin dibedakan. Tidak mungkin disamakan. Pasti dibedakan, jangan disamakan. Yaitu beliau jelaskan fa farqun wadihun baina man kana khata'uhu natijan an jahlin. Dan ada perbedaan yang wadih, perbedaan yang jelas antara orang yang kesalahannya, emang dia salah, tapi kesalahannya itu hasil dari ketidaktahuan, akibat dari memang dia tidak tahu. Namanya al-jahlu dzulmatun. Namanya ketidaktahuan itu gelap. Orang yang gelap itu akan salah, akan menabrak, akan keliru, akan sesat. Namun demikian, ada perbedaan yang nyata antara orang yang kesalahannya itu akibat jahil dan antara waman kana yasiru ala tariqatin mubtada'atin nitajuha al-khata'u waz-zalal. Nitajuha al-khata'u waz-zalal. Nitaju ini rafa sebagai mubtada. Al-khata'u khobar. Kemudian jumlah ismiyah. Nitajuha al-khata' waz-zalal ini fi mahali jarrin menaati tariqah. Tariqah mubtada'ah yang pasti akibatnya akan menghasilkan kesalahan dan ketergelinciran. Nah, maka ada perbedaan antara orang yang memang salah, tapi salahnya karena belum tahu, dan antara orang yang salah, memang salahnya karena dia salah jalan, dia salah manhaj, dia salah sistem, yang mana orang yang berjalan
di atas sistem yang bid'ah, sistem yang diada-adakan, itu pasti hasilnya akan al-khata'u wa zalal. Ya, jadi antara keduanya ini sama-sama salahnya. Kalau sebabnya karena jahil dan sebabnya karena dia memang thariqahnya keliru, ini ada farqun wadih. Di kesalahan karena ahlul jahil dan kesalahan karena ahlul bid'ah wal hawa. Ini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaan cara mensikapinya dan perbedaan cara mendakwainya. Ya, tidak dipukul rata. Ya, beliau jelaskan di sini ikhwah, yaitu fakana salafuna radhiyallahu anhum yu'allimunal jahila. Nah, ini. Itu maka fakana kebiasaan para pendahulu kita radhiyallahu anhum, mereka kebiasaannya adalah yu'allimunal jahil. Jadi kepada orang yang salah karena belum tahu, itu mereka adalah yu'allimun. Mereka mengajari si orang yang belum tahu itu. Mengajari. Artinya tidaklah terhadap orang yang salah karena belum tahu itu dia memarahi. Dia mengiqab. Dia menutup diri, menjauh darinya. Bukan. Tetapi dia tidak membuat jarak, dia tidak menjauh darinya, tetapi dia mendekatinya, kontak dengannya untuk mengambil hatinya, kemudian dia mengajarinya. Gitu. Jadi para salafus saleh dahulu jika memandang, melihat orang yang menyimpang, orang yang salah karena belum tahu, mereka tidak menjauh dengan cara mencela, mencerca, memarahi, bukan. Tetapi justru mereka itu berusaha bagaimana bisa kontak dengannya dengan baik, dengan tujuan kemudian mengajari orang tersebut, mengajari orang yang belum tahu itu. Nah, ini ingat prinsip yang kita harus pegang, meniru salafus saleh itu kepada orang yang salah karena belum tahu, itu kita bukan menambah jarak, bukan membuat jurang pemisah dengan memarahi mereka, mencela mereka, mentahdir mereka, bukan. Tapi tinggalkan semuanya itu agar tidak menambah jarak, kemudian dekati dengan baik supaya bisa mengajarinya kebenaran. Mengajari orang yang belum tahu akan kebenaran agar menjadi tahu. Adapun kepada orang yang berbuat salah karena mengikuti hawa nafsu, maka kebiasaan salafuna saleh adalah yuqimunal hujjata. Yuqimunal hujjata alal mu'anidi al-mukabiri sahibil bid'ati wat tariqatil mustahdasah. Ya, adapun kepada mereka yang salah karena mengikuti hawa nafsu, maka mereka yuqimunal hujjah, menegakkan hujjah kepada orang yang menentang, yang sombong, orang-orang yang pelaku bid'ah dan orang-orang yang membuat sistem yang baru. Itu mereka yuqimunal hujjah. Ya, beliau terangkan lebih lengkapnya begini, fal nangdur ila hadihin nususi wal asad atiyah likai nakifa ala dzalik. Maka hendaklah kita melihat, memerhatikan kepada nas-nas dan asar yang datang berikut ini supaya kita bisa berpijak di atas pondasi itu. Apa itu? Itu membedakan, tidak pukul rata. Membedakan, bisa mengerti kepada orang yang salah karena belum tahu, itu jangan menambah jurang pemisah dengan mencela, mencerca, tetapi bisa sambung untuk mengajari mereka. Ya, kita baca beberapa dalilnya, ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, dalilnya didatangkan ma akhrajahu Muslimun fi sahihihi min hadis Anas radhiyallahu anhu qala bainama nahnu
fil masjidi ma'a Rasulillahi idja'a a'rabiyun faqama yabulu fil masjidi faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusrimu da'u hatta bala thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya li dzikrillahi azza wajal wassalati wa qiraatil Qur'an akhrajahu Muslim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Di dalam hadis ini ya, sahabat Anas bin Malik yaitu pamannya Ishaq, beliau bercerita, dia berkata, ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah, bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idja'a arabiyun, tiba-tiba seorang badui datang. Orang badui itu orang yang di pelosok. Orang yang di pelosok biasanya nggak ada kampus, ya kan? Nggak ada kampus, nggak ada sumber ilmu, sehingga mereka wajar kalau belum tahu, kalau mereka awam. Nah itu datang, faqama yabul, datang berdiri kencing fil masjidi, di masjid. Nah gitu. Nah melihat orang Arabi ini datang kok langsung kencing sambil berdiri di masjid, maka para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mah, tahan gitu, tahan kencingmu, tahan, nah gitu, stop ya gitu. Lantas bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah bersikap sebagaimana yang rawi katakan. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya. Nah ini, Nabi justru berkata kepada para sahabatnya, La tusrimu, janganlah kalian menghentikan kencingnya. Da'u, biarkanlah dia, fatarakuhu, maka mereka pun membiarkan itu rajul, hatta bala, sampai hingga selesai kencingnya, ya gitu. Ini perhatikan sikap yang ada ya. Jadi sikapnya yang betul sebagaimana sikap yang Rasulullah contohkan dalam kasus ini. Ada orang yang kencing di masjid, ini jelas salah. Bagaimana dia jauh-jauh dari desa kok kencingnya setibanya di masjid, ini kesalahan. Namun ini kesalahan karena belum tahu. Dia A'rabiyun, orang pelosok, ya dia belum tahu, nggak ngerti hukumnya. Nah, kalau itu nggak boleh kan gitu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di sini sikap beliau adalah summa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam da'ahu. Setelah si badui itu rampung kencingnya, maka Rasulullah memanggilnya, ya. Beliau memanggilnya, lalu menasihatinya dengan perkataan beliau. Beliau berkata kepadanya, faqalalah, beliau berkata, tanpa mencela, tanpa mencerca, tanpa mengatakan sesat kamu, goblok kamu, bukan, ya kan? Itu kalau kata-kata seperti itu akan menambah jarak, membuat orang nggak suka, bikin orang nggak mau menerima kebenaran, kan gitu. Nah, beliau tanpa mencela, tanpa mencerca, tanpa membuat jarak pemisah, beliau berkata, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadal bauli walal qadari. Sesungguhnya masjid ini tidak layak dikotori dengan air kencing dan juga kotoran-kotoran lainnya.
Innama hiya lidzikrillahi azza wa jal wassalati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya ini masjid adalah untuk sholat, untuk mengingat Allah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata rawi, fa'amara rajulan minal qaumi. Lalu beliau memerintahkan seseorang sahabat untuk mengambil air seember. Faja'a bidalwin, maka dia pun orang itu datang membawa seember air. Kemudian orang itu menyucikan tempat kencingnya, menyucikan masjid yang kena kencing dengan cara mengguyurkan air seember itu pada bagian masjid yang kena kencing tadi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi diterangkan di situ ya, di ini belum jelaskan. Fal nangdur ila hadal maslakin nabawi ar-rasyid. Kita hendaknya memperhatikan kepada langkah nabawi yang lurus ini. Apa langkah beliau? Kaifa bada'a bi ta'limihi wa irsyadihi li jahlil mad'u wa adami ma'rifatihi bil hukmi syar'i fi dzalik. Ya kan, di sini juga bagaimana beliau ini. Beliau ternyata memulai dengan mengajarinya tanpa dibuka dengan mencaci, mencela, tanpa dibuka dengan mah, ya kan gitu. Enggak. Tuh beliau tinggalkan semua, beliau tahan agar gak nambah jarak. Nah, dibuka dengan taklim, mengajari, membimbingnya karena memang dia belum tahu, dia tidak mengerti kebenaran, nggak ngerti hukum syar'i. Jadi cara yang betul ya kan, itu cara mendakwai orang yang karena belum tahu, supaya nanti diterima petunjuk kita, itu kita jangan membuka jurang pemisah dengan mencelanya, mencercanya, memarahinya, tapi tahan semuanya itu dibuka dengan bitaklimihi wa irsyadihi. Ya khatifillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama ya. Juga beliau bawakan yang kedua, dalilnya khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua hadisnya ya diterangkan di situ. Ini yaitu an Muawiyah, dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Qala, beliau berkata, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, ketika aku sedang sholat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sarajulun minal qaumi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum itu, dia bersin. Fakultu yarhamukallah. Maka aku menjawab, aku mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah memberi Anda rahmat. Faromani al-qaumu bi absarihim. Maka seluruh jamaah menunjukkan pandangannya kepadaku. Mereka menunjukkan pandangan kepadaku, melototiku, gitu kan. Nah, fakultu wa suklah ummiyah ma sya'nukum tangduruna ilayya. Maka aku pun komentar, aku berkata, aduh, celakalah ibuku. Mengapa Anda semua memelototiku? Gitu. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Maka para sahabat yang lain waktu itu mereka menepukkan tangan mereka kepada paha-paha mereka.
Ya, terus falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ya, aku paham ternyata mereka memukul-mukulkan ke paha itu adalah supaya mereka menyuruhku diam, tetapi aku telah diam. Ya, itu yang terjadi antara Muawiyah dengan antara jamaah dari kalangan sahabat. Adapun Rasul bagaimana? Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sikap beliau adalah falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah, tatkala Rasulullah telah selesai sholat, bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi Allah dan ibuku sebagai tebusanmu. Ungkapan sumpah Arab. Aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, beliau tidak memukulku, dan tidak memakiku. Beliau tanpa membuka dengan hardikan, enggak membuka dengan pukulan, enggak membuka dengan makian, tapi beliau membuka dengan apa? Beliau membuka dengan penjelasan, dengan bayan, dengan taklim, karena memang ini karena belum tahu. Beliau mengatakan, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas wa innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Beliau menjelaskan dengan baik pada saya, tanpa memarahiku, tanpa menghardikku, namun membuka dengan penjelasan yang artinya sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, mengatakan yarhamukallah, itu percakapan manusia. Mengapa seperti itu tidak pantas? Karena ini sholat hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya, begitu. Itu contoh kisah yang kedua. Nah, akhwati fillah, maka fangdur ayo da'i al-muwafaq. Kaifa kana adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al aqwamil jahilin alladzina yaqauna fima nahallahu anhu aw yaf'aluna syai'an mukhalifan lisyari'ah jahlan minhum. Fa inna adatahu sallallahu alaihi wasallam ta'limu haula wa bayanul haqqi lahum bidalilihi birifkin walinin. Wahai para dai yang mendapatkan taufik, lihatlah itu. Bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW dalam bersikap terhadap kaum yang orang yang belum tahu, yang terjatuh di dalam apa yang Allah larang atau yang mengerjakan apa yang menyelisihi syariat karena memang belum tahu. Coba, apa kebiasaan beliau? Sesungguhnya kebiasaan beliau SAW adalah tidak mencaci, tidak memaki, tidak memukul, enggak mengikop, tetapi beliau adalah mengajari mereka, menjelaskan kepada mereka kebenaran dengan dalilnya, dengan cara yang lembut, bersahabat. Nah, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian kita punya cara hendaknya, ya, kita punya uslub begitu menghadapi orang supaya dakwah kita diterima sehingga mereka mendapatkan hidayah dan kita mendapatkan pahala dan amal jariah. Itu kita usahakan dengan cara sebaik-baiknya, yaitu kita bisa menahan diri, jangan membuat jurang pemisah, tapi mendekati mereka supaya bisa mengajari dengan baik dan diterima, dan membuat mad'u itu mengamalkan tunduk patuh kepada kebenaran. Ya akhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu kisah lagi, ya, yang mengharuskan dai itu memang syafiqon rahiman raufan bil mad'uwin. Dai itu hendaknya betul-betul menuntut mencarikan hidayah bagi para mad'unya. Bagaimana mereka bermuamalah dengan muamalah yang lemah lembut, ya kan gitu. Dicontohkan di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah satu kisah, ya, disebutkan di sini aja, kalian bisa membaca dan menerjemahkannya. Ya, ini dibaca di sini, ya. Ada orang dari kalangan sahabat Nabi SAW mengabari bahwa dia berperang bersama Rasulullah ke arah Najd. Ketika pulang, beliau pulang bersama para pasukan hingga pada suatu hari mereka merasakan kantuk pada sebuah lembah yang banyak pohon-pohon yang rindang. Maka Nabi turun beristirahat, orang-orang berpencar dan berteduh di bawah pohon. Maka Rasulullah juga berteduh di bawah pohon dan menggantungkan pedangnya di sana. Lalu saya berkata, lalu kami tidur sejenak, lalu Nabi memanggil kami. Kemudian kami pun datang langsung kepada beliau, ternyata di sisi beliau telah ada seorang badui yang sedang duduk. Maka Nabi menjelaskan, ini tadi menghunuskan pedangnya kepadaku ketika aku tidur. Lalu saya terbangun dan di satu tangannya hanya ada sarung pedangnya. Dia bertanya, dia menghunuskan pedangnya, berkata kepadaku, mengancam aku, siapa yang akan menghalangimu dari membunuhmu? Dia mengulangi lagi, siapa yang akan menghalangiku dari membunuhmu? Maka saya bersabda, saya menjawab, Allah. Allah akan melindungi aku. Dia bertanya lagi, siapa yang akan menghalangiku dari membunuhmu? Aku jawab, Allah. Maka pedangnya terjatuh dan dia duduk. Nabi tidak membalasnya meskipun dia telah diperlakukan seperti itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Itu kisahnya, ya, kisah di sini nih. Antum baca kurang lebih seperti itu bunyinya. Nah, itu ya, itu Masya Allah contoh yang bagus sekali. Bagaimana kita betul-betul bersikap dengan benar kepada orang yang salah karena belum tahu, walaupun itu mengancam diri kita, ya. Oleh karenanya diterangkan di sini ikhwatifillah bahwasanya kepada orang yang belum tahu itu mulai diajari. Itu taklimul jahil, mengajari orang yang belum tahu dengan bersahabat, dengan lemah lembut, berbicara dengan mereka dengan cara yang baik dalam semua urusan. Ini yang mu'assiron, ini yang berpengaruh di dalam diterimanya dakwah. Nah, karena itu hukumnya wajib menempuh cara ini karena tidaklah sempurna kewajiban kecuali dengan itu. Maka itu menjadi wajib. Ya, akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita, itu mendakwai orang, memperbaiki mereka yang salah karena belum tahu. Adapun yang salah karena ahlul bid'ah, ini kita bahas nanti di lain waktu insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.